Adik-adik, sebelum mengikuti materi pembelajaran bersama Pak Tendra, silahkan dengarkan dan simaklah tayangan berikut ini. Agar adik-adik paham ya. Batas wilayah Indonesia merupakan pembagian kawasan yang bersambungan, berdampingan atau berhadapan dengan kedaulatan, hukum atau yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di garis lintang 6 derajat Lu, 11 derajat LS dan garis bujur 95 derajat BT, 141 derajat BT dengan total luas wilayah 5.180.053 km persegi. Dikutip dari buku Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI, wilayah perbatasan dinilai berpengaruh pada hidup orang banyak seperti dari sudut sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya maupun pertahanan secara nasional. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang bijak terhadap kawasan tersebut. Setiap kawasan perbatasan juga memiliki ciri khas masing-masing dengan potensi yang berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Potensi yang bernilai ekonomis cukup besar biasanya mencakup sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan mineral serta perikanan dan kelautan. Berdasarkan luasnya, Indonesia memiliki batas wilayah dengan negara lain. Hal tersebut berguna untuk melaksanakan hak serta kewajiban negara berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Berikut ini pembagian batas wilayah yang telah disepakati. 1. Batas laut. Sejumlah negara yang berbatasan dengan Laut Indonesia antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepakati oleh PBB tahun 1982, Indonesia memiliki 3 jenis batas laut, yaitu A. Batas teritorial. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar berarti garis hayal yang ditarik dari pantai saat air laut surut lalu menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh di wilayah tersebut termasuk segala sumber kekayaan yang ada di sekitarnya. Adapun negara yang dapat berlayar di wilayah tersebut harus berdasarkan izin dari pemerintahan Indonesia. B. Batas landas kontinen. Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 76-85 mengatur tentang batas landas kontinen. Pasal 76 berbunyi, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai pinggiran tepi kontinen, atau dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Landas kontinen dimungkinkan di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Setiap negara di wilayah Z berhak untuk memperoleh kesempatan pertama dalam memanfaatkan SDA yang ada di sekitarnya dan menghormati lalu lintas damai di lautan tersebut. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penelitian di Z harus mendapatkan izin dari pemerintah. Adapun, lalu lintas laut, udara dan pemasangan kabel telepon di bawah laut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum laut internasional. 2. Batas daratan. Batas wilayah Indonesia untuk batas daratan meliputi batas alam dan buatan. Untuk batas alam seperti gunung, hutan dan sungai. Sementara batas buatan berupa patok-patok wilayah yang disepakati kedua negara. Indonesia memiliki 3 batas daratan, yaitu A. Batas darat antara Indonesia, Malaysia. Batas darat antara Indonesia, Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan dengan panjang kurang lebih 2000 km. Sebagian besar batasnya merupakan batas alam dan berupa punggung gunung atau garis pemisah air, watershed. Garis batas tersebut membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur Pulau Sebatik di sebelah timur. D. Batas darat antara Indonesia, Papua Nugini. Perbatasan tersebut mengacu pada perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu Indonesia dan Papua Nugini pada 12 Februari 1973. Perjanjian itu diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Garis batas yang telah disepakati. Batas alam berupa ruas Sungai Flai berupa titik terdalam dari Sungai Indonesia dengan Papua Nugini.
Batas buatan yaitu demarkasi keduanya kurang lebih 820 km dengan menempatkan 52 pilar dari mm1 sampai dengan mm14A yang merupakan batas utama meridian monumen. C. Batas darat antara Indonesia, Timor Leste. Batas darat antara Indonesia Timor Leste mengacu pada perjanjian pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis tahun 1904 dan Permanent Court Award, PCA, tahun 1914 serta Provisional Agreement antara Indonesia dengan Timor Leste yang ditandatangani pada 8 April 2005. Ada dua sektor batas antara Indonesia dan Timor Leste. Sektor barat sepanjang kurang lebih 120 km. Sektor timur sepanjang 180 km. Pelaksanaan demarkasi batas darat telah dilakukan tahun 2002. Ketiga batas yang belum diselesaikan ada di Manusasi atau Oben, Niek Besi atau Citrana, dan Memo atau Dulumil. 3. Batas udara. Dalam Konvensi Chicago 1944 dijelaskan setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Artinya, tidak satupun pesawat asing dapat melewati wilayah ruang udara suatu negara tanpa izin dari bangsa tersebut. Batas udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan laut. Batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Permasalahan perbatasan. Meski telah memiliki perjanjian perbatasan tetapi permasalahan tetap ada. Permasalahan dinilai akan menghambat pengurangan ketimpangan wilayah. Berikut ini permasalahan perbatasan yang sering terjadi. 1. Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara. 2. Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan. 3. Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatas saran dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channelnya Pak Tendra. Bersama Pak Tendra, hari ini adik-adik akan Pak Tendra ajak untuk menghafalkan letak astronomis Indonesia. Di mana letak negara Indonesia? Negara Indonesia terletak di sebuah peta. Nah, ini peta negara Indonesia. Bisa dilihat ya. Nah, ini. Indonesia mulai terbentang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kotanya dari Sabang sampai Merauke, Inten, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayahnya Indonesia, bentangannya Indonesia. Tapi letak astronomisnya, letak bujurnya, letak lintangnya, adik-adik pasti ogah untuk menghafalkan. Nah, jadi Indonesia dibagi letak bujur dan letak lintang. Garis lintang itu menghubungkan antara dari timur yang bawah ya, di globe, lihat, ya, ini ada globe atau peta. Nah, sini di peta ini yang dari bawah ya, menghujur antara timur sampai barat atau barat sampai timur disebut garis lintang. Nah, kemudian yang atas itu garis bujur, yakni utara sampai selatan. Nah, di Indonesia garis lintang dan garis bujurnya itu berapa? Ada yang tahu nggak, adik-adik? Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di 6 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan. Kemudian yang bujurnya 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, kalau dihafal, mungkin adik-adik ada yang kesulitan menghafalnya. Coba dengan Pak Tendra kita menghafalkan pakai lagu Iya Iya. Bisa dicoba? Siap ya? Oke, perhatikan Pak Tendra. 6 LU 11 LS Iya iya oh. Kita ulang lagi. 6 LU 11 LS Iya iya oh. 95 sampai 141 BT Iya iya oh.
Bisa dipraktekkan di rumah atau bisa dipraktekkan sendiri. Dengan lagu Iya Iyau, adik-adik akan lebih mudah menghafalkan letak astronomis Indonesia. Jangan lupa juga, Indonesia punya garis istimewa. Ada yang tahu adik-adik apa? Garis Khatulistiwa atau garis ekuator, yakni garis yang membagi belahan bumi menjadi dua, itu disebut garis Khatulistiwa atau garis tengah atau garis ekuator. Garis Khatulistiwa atau ekuator adalah garis lintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi dua bagian, yakni belahan bumi utara, lintang utara atau LU, dan bumi selatan, lintang selatan atau LS. Garis Khatulistiwa bukan garis yang sebenarnya melintang yang berada di atas bumi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica diartikan sebagai garis imajiner di permukaan bumi yang tegak lurus terhadap poros bumi. Garis Khatulistiwa dapat didefinisikan sebagai garis imajiner atau garis hayal. Ini sengaja dibuat oleh ahli geografi untuk menganalisis dan mengklasifikasikan keberadaan kondisi geografis beserta kondisi lainnya di permukaan bumi. Garis ekuator ini membentang sepanjang 40.075 km ke timur dan ke barat dan mengelilingi tepat bagian tengah dari permukaan bumi. Dari garis tersebut ditentukan diameter bumi, yaitu sekitar 12,756 km. Pada saat matahari tepat di atas garis Khatulistiwa yang ditandai dengan matahari yang terbit dan tenggelam tepat di posisi timur dan barat, maka panjang siang dan malam pun memiliki waktu yang sama, yaitu selama 12 jam. Peristiwa ini dikenal dengan istilah equinox. Fungsi garis Khatulistiwa. Berdasarkan pengertian garis Khatulistiwa yang membagi belahan bumi menjadi dua bagian, adapun fungsi adanya garis imajiner ini diantaranya. 1. Membagi dua kawasan di bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi bagian utara dan belahan bagian selatan. 2. Dalam bidang ekonomi, garis ini berfungsi mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dari dua kawasan, yaitu bagian utara dan selatan. 3. Dalam bidang militer, kawasan yang berada di garis Khatulistiwa cocok untuk tempat peluncuran roket atau pesawat luar angkasa. 4. Dalam bidang meteorologi dan geofisika, garis Khatulistiwa ini dapat dipakai sebagai acuan menentukan perbedaan iklim, cuaca, dan musim. 5. Menentukan posisi matahari sepanjang tahunnya. 6. Menentukan tinggi rendahnya suatu tingkat permukaan dan arus air laut. 7. Membuat proyeksi jenis-jenis peta. 8. Sebagai dasar penentu sistem navigasi untuk keperluan transportasi penerbangan dan laut. Jadi Indonesia mempunyai garis istimewa, yakni garis Khatulistiwa. Berada di mana, adik-adik? Ada yang tahu? Betul. Di kota Pontianak. Pulau apa? Ya, Kalimantan. Betul. Nah, sekian dari Pak Tendra. Adik-adik bisa menghafal letak astronomis Indonesia dengan lagu Iya Iyau. Terima kasih adik-adik semuanya. Pak Tendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.